lepas. Nah, sekarang apa sih makna kekosongan sebenarnya? Nih, lihat lagi. Makna kekosongan itu gambaran dari sebuah keutuhan, di mana kita menerima yang baik, buruk kita terima. Nih, baik, buruk, keutuhan. Happy, sedih, keutuhan. Pujian, komplain, udah keutuhan. Hmm. Terima, sadari, seapa adanya, biarkan dia mengalir. Ya, aliran masuk, aliran keluar. Jika ada rasa yang nggak enak, lepasin diri kita dari menolak rasa itu untuk kita alami secara utuh. Ya, melepaskan penolakan kita sendiri. Izinkan aliran energinya itu terjadi. Kita alirkan agar nggak spinning, agar nggak looping, agar nggak capek. Ya, kekosongan bukan berarti nggak ada sesuatu. Justru di dalam kosong ego, emosi, keinginan ada kelimpahan. Justru manifestasi terjadi saat kosong. Baru paham. Dan ketika ini kosong, Tercerahkan. kayak kan ini harta karun ada di pendem ke dalam ya. Ketika ini kosong, dia Masuk. dia masuk. Ya, Hmm. jika ada keinginan, kosongkan. Itu limitasi kamu. Ini Kapan? kok nggak berhenti senyum-senyum terus. Beda sama yang pertama tadi kalau bawaannya mau karena udah tahu yang berkelimpahan ada di sini, nggak khawatir, nggak resah, tinggal Nggak ngosongin ada. aja, Nggak ada. Heeh. nggak ada Insya Allah. ketakutan gitu. Kosongkan. Ketika Mbak kosong, stay di ruang kelimpahan. Kan ini udah dikosongin nih ego, emosi, keinginan. Otomatis harta karunnya muncul. Rasakan di ruang kelimpahan. Gitu ya. Stay di kesadaran. Jadi nolnya Mbak. Nolnya Mbak V di situ. Diam pikirannya dia hadir. Dan kita udah nggak jadi diri kita kan kitanya juga udah nggak ada. Hmm. Iya benar. Kalau kitanya udah nggak ada, udah melebur bersama dia. Nah, di dalam titik kosong, energi bergerak ke sumber energi berputar. Segala sesuatu akan terjadi dengan sendirinya, otomatis, karena di pusat energi. Ya, di sumber energi saat kosong. Nah, sekarang gimana untuk menghadirkannya? Ya ini, kosong apa? Kosong itu arti kata dari ini, ikhlas. Iya, iya, iya. Iya sih. Benar. Ikhlas menerima apapun yang semesta sajikan dalam kehidupan kita. Kosong. Kosong dari apa? Melepaskan penolakan kita terhadap emosi. Kosongin pikiran dan juga ego, wanting. Nah, kalau udah kayak gitu, apa yang terjadi? Cuma ada cinta. Cuma ada ini, cuma ada dia aja gitu. Nah, baru dari situ ketika udah kosong, ini yang terjadi. Bukankah ketika kosong, teteh jadi melompat? Tadinya kan di Iya. sini belum senyum, lompat ke sini jadi lebih berwarna. Lagi happy, lagi senyum. Tadi quantum gem juga, udah quantum gem duit, udah quantum gem jodoh. Ya udah, tinggal nungguin dengan bahagia. Sudah terjadi tiap hari, udah sering-sering di 5 menit sebelum tidur. Gitu. Nah, sekarang tugasnya apa setelah kosong? Nah, setelah kosong, daily rutin yang harus dilakukan ini. 30 hari ke depan, Mbak. Ini nggak di Hmm. bulan Desember. Di 30 hari ke depan ini masih di Januari. 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 2000-nya 2025. Hmm. Ya. Habit 30 harinya apa aja, Teh Febi? Satu, lepasin penolakan terhadap apapun yang nanti hadir, disambut aja, Mbak.
Diterima dengan utuh, sadari, sambut, lalu izinkan terurai ke cinta murni tanpa batas. Mau pakai kata-kata bisa atau mau pakai langsung gambar aja deh awan hitam udah. Oke, oke. Ya, awan hitam. Oke. Setelah itu sambut, hadir dia sebagai tamu. Kan kita kalau nyambut tamu kan menghormati kan. Kalau ada Mm-mm. tamu, sambut, kita hormati dia. Nah, Yes. setelah itu sebentar temenin dulu, rasain secara penuh. Aku izinkan kembali ke cinta murni tanpa batas. Udah keluar pintu. Setelah itu baru aku emosi kesel itu atau aku emosi itu atau aku kesadaran ya. Aku emosi itu atau aku percikan energinya Allah ya. Aku emosi itu atau aku manusia entitas tanpa batas ya. Gitu. Aku emosi itu atau aku ruang kelimpahan ya. Mbak kebayang gak sih selama bertahun-tahun kita hidup dalam cerita aku sedih, padahal kita yang asli itu. Ah, udah Padahal capek. kita yang asli udah berkelimpahan. Jadi istilahnya Mbak kayak paman gober. Yang kelimpahannya udah ada tapi nggak tahu ada di dalam semua. Diabaikan. Ketutup gitu. Nah, Hmm. nomor satu itu releasing atau di sini melepas. Melepas. Ya, melepas apa? Melepas penolakan terhadap emosi yang hadir. Jadi Mbak harus melepas dari nolak emosi itu kita rasakan penuh gitu, nolak. Nah, lepasin penolakannya dan kita sambut, kita terima Lanjut. emosi yang datang ya. Terus kalau ada goal kayak tadi jodoh, uang, goalnya di Quantum Gemini lalu dilepas, Hmm. lalu dirilis. Goals, ada goals, lalu lepaskan. Serahkan ke semesta yang maha tahu jalannya. Yang kayak tadi. Nanti kan rekamannya ini ada. Nah, yang kedua, stay di ruang kelimpahan. Maksudnya gimana, Teh Feby? Stay di ruang kelimpahan. Stay di ruang kelimpahan itu pemahamannya adalah di dalam hari-hari Mbak, katakan, rasakan, Mbak ngomong gini, bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Udah gitu aja yang dikatakan. Kalau Hmm. lagi masak, bukankah saat ini udah berkelimpahan? Lagi mau meeting, bukankah saat ini udah berkelimpahan? Ini kalimat ini diulang-ulang aja. Bukankah saat ini sudah kebebasan? Maksudnya kebebasan apa? Kan udah bebas dari Udah emosi-emosi itu. bebas. Iya, iya. Kan udah larut tuh emosinya. Kita udah terbebas dari nggak maafin orang, kesel sama orang. Sekarang mau kesel sama orang, mau tetap dipegangin. Kan dia dari kita datangnya. Iya. Kalau dipegangin kesel terus looping ntar. Mending kita terima penuh, lepasin. Pasin. Ya. Nah, itu nomor satu, clear ya. Yang kedua, stay di kelimpahan tuh itu. Bukankah saat ini udah kebebasan? Bukankah saat ini udah berkelimpahan, udah ada di dalam? Ya, sudah selalu ada dan tersedia. Jodoh udah ada, duit udah ada, rumah udah ada, yang baru-baru hal-hal baru udah ada. Mewujudkannya gimana? Tinggal tubuh Mbak bergetar dalam getaran yang sama apa yang Mbak mau. Ya. Terus yang ketiga itu adalah 30 hari, selama 30 hari Mbak sadar, nafas, syukur. Caranya yang tadi di rekaman pertama. Menyadari nafas masuk, keluar. Sadarin. Nah, masuk, keluar. Sadari. Masuk, keluar. Nah, setelah itu Mbak bilang, makasih ya Allah atas nafas. Terima kasih ya Allah atas kesehatan. Tuh. Terima kasih ya Allah atas uang yang Hmm. hadir sepanjang hidup aku. Terima kasih. Nanti apa lagi terima kasih? Misalnya project, suami, terserah nih tambahan terima kasih lainnya. Ya. Iya. Lakukan dalam posisi 227. Apa TVB 227? Ikutin aku ya, 227. 2 Mm-mm. sentimeter, bibirnya ini senyum.
2 senti, senyum 2 senti, tahan 7 detik. Dalam posisi 227, Mbak bisa marah nggak? Dalam gini nih, Enggak dong. ya kan? Mbak dalam 227 bisa ngebenci orang nggak? Enggak. Nggak bisa. Saat Mbak 227 disadar nafas, vibrasinya naik langsung ke 500. Wow. Tubuh langsung memproduksi hormon kebahagiaan, namanya hormon endorfin di 227. 5 menit. Ingetin ini. Makasih, uang, makasih, sehat. Ikutin aja nih kalimat ini. Ikutin kalimat ini. 227 jangan lupa. Nih, aku biruin tuh. Sesering mungkin 227. Hmm. Baru bangun, jalan, stop dulu sebentar lalu 227. Buat naikin vibrasi. Oh Nah, iya, iya. selanjutnya udah jalani hidup dengan mengalir. Nggak usah terlalu serius, santai aja. Karena Hmm. ini, Quran surat Al-An'am ayat 32. Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda Senda gurau. gurau. Terus Mbak mau serius gitu? Udah enggak. Udah enggak. Semesta bilangnya senda gurau ya. Mau Semesta santai aja. santai aja gitu kan. Senda gurau belaka, santai aja. Terus kitanya serius. Kan eh, Mbak yang mulai tadi pertama belum serius gitu kan. Sama Mbak yang sekarang sih terus. Beda kan? Sok Mbak rasain apa sekarang setelah Kenapa? setelah materi? Apa yang dirasain? Tenang, Senang, happy banget lah. happy Nggak banget ada, karena nggak ada sedih, nggak ada takut, nggak ada. udah lahir di kelahiran yang kedua ya Mbak. Mm-mm. Udah lahir kembali. Lahir kembali Orang beda. dapat harta karun lagi ya Mbak. Iya. Terus tadi kita udah kuantum gem finansial, udah kuantum gem jodoh, dan itu udah on the way menuju ke dalam kehidupan Mbak sekarang. Ya, tinggal kalau misalnya udah materi selesai, kalau daily rutin yang 30 hari nggak dijalanin juga percuma. Hmm. Harus Ada ada. itu juga ya, send love ya. Send love ke orang. Ya, kita akan terangin yang sending love tuh gimana Teh Feby. Takut aku kelewat. Oke. Sekarang kita sisir satu-satu yang belum. Nah, setelah 30 hari, apalagi yang perlu disiapin? Yang perlu disiapin setelah 30 hari itu adalah ini. 3 buku. Hmm. Ya, buku pertama yang ini, itu namanya buku syukur. Hmm. Jadi kalau sebelum Mbak tidur di malam-malam, misalnya contoh aku ada donasi anak yatim, ada donasi beras, ada siapin makan misalnya aku tulis di situ di buku Ya. syukur yang ini, aku bahagia banget, seneng banget, bersyukur banget tadi aku udah donasi buat yatim satu. Hmm. Seneng, bahagia, bersyukur aku tadi nyiapin makan buat kakek-kakek di jalan dua. Seneng, misalnya tadi Mbak nih udah kelas mata Feby. Tulis itu minimal 9 atau nggak apa-apa deh 5 untuk awal misal. Setelah Hmm. ditulis dibaca. Oh gitu. Ya. Makasih, makasih, makasih. Kita lagi bikin data di laptop. Terima kasih, terima kasih, terima kasih bakal muncul apa di layar. Situasi yang membuat Mbak berterima kasih. Lebih banyak. Yang kedua, buku data. Buku data maksudnya gimana? Misal, kalau dulu TVB aku mikir uang masuk cuma dari satu pintu misalnya. Nah, Hmm. tapi sekarang dan seterusnya uang masuk dari banyak tempat. Kalau dulu aku usaha bangkrut, enggak. Sekarang dan seterusnya aku usaha selalu untung dan berkah gitu. Bikin data lama kayak gimana, data baru gimana. Hmm.
Nanti data baru itu yang terjadi di layar kehidupannya Mbak. Ya. Yang ketiga, buku goals. Buku goals itu apa? Yang tadi itu, jodohku di 2000. Ini ada, udah aku contohin. Pernikahanku di Mm. 2025 sudah terjadi saat ini dengan mudah dan menyenangkan. Lalu Mbak kuantum jamin. Lalu lepasin. Nah, ini dicatat di buku goal. Contoh-contohnya ini udah ada. Oke, nanti Iya, Mbak iya. beli 3 buku di toko buku terserah. Toko buku mana. Iya. Oke. Terus yang berikutnya, alfa telepati. Alfa telepati itu gimana? Alfa telepati, contoh. Misalnya Mbak udah punya suami. Misalnya suaminya kurang romantis, misal. Mbak alfa telepatiin dia dengan cara, ini Mbak, ini dia. Mbak memandang wajah dia, buat video dalam pikiran. Cuma bikin video aja. Bayangin dia ada di depan Mbak, ya. Lalu kasih rasa nih, ceng, sinar. Kasih gambaran koneksi berupa Hmm. sinar, sampai pesan. Nanti kamu baik ya sama aku, romantis ya. Misalnya uang belanja naikin ya, misalnya kayak gitu. Kalau kamu lakukan itu, kasih dia 10 keuntungan. Aku akan sayang sama kamu, aku akan setia sama kamu, aku akan mencintai kamu, kasih 10. Atau kalau nggak sama suami, rekan bisnis yang Mbak lagi prospek, biar dia invest ngegolin. Biasanya kan misalnya Mbak ada urusan bisnis apalah supaya dia beli atau apalah. Iya, iya, iya. Telepatiin dengan cara nanti kamu beli ya aset ini. Kalau kamu beli aset ini atau kamu tanda tangan kontrak misal, aku akan jadi rekan kerja yang bertanggung jawab gitu, akan dedikasi tinggi, akan loyal kayak gitu. 10 keuntungan. Itu untuk pribadi. Setelah ini selesai tersampaikan, lalu lihat wajah dia senyum, lalu salaman. Udah selesai. Gitu aja. Dilakukannya kalau bisa malam sih. Ketika dia udah pikirannya istirahat. Tapi kadang kalau misal sore Mbak lagi santai, Mbak bisa santai, merem, alfa telepati juga bisa. Tapi nggak semaksimal kalau malam. Malam. Oh, iya, iya, iya. Karena kalau malam kan energi lagi pada reda ya. Jadi lebih sampai. Nah, kalau buat massal nih ada AT. AT ini alfa telepati seseorang, ada alfa telepati massal. Kalau massal gimana? Contoh misalnya Mbak punya sekolah. Atau Mbak jualan misalnya. Sekolah lah misalnya. Mbak bayangin nggak Jalan-jalan deh, jalan. jualan. Misalnya anggap misalnya Mbak jualan baju. Baju anak misal. Mbak bayangin ini kota Makassar. Atau bayangin Indonesia. Ya. Ya. Terus Mbak bayangin ada payung melingkupi Indonesia atau melingkupi Makassar. Bayangkan lewat payung ini Mbak mengumumkan, wahai seluruh orang tua yang punya anak, aku jualan baju. Nanti tergerak untuk beli di aku ya. Aku kasih 10 keuntungan. Satu, kualitasnya bagus. Kedua, harganya terjangkau. Ketiga, kita bisa, aku dan kamu sebagai customer bisa berkomunikasi. Terserah lah, Mbak kasih 10 keuntungan. Iya. Tahu kok kalau itu soalnya kan penjual. No, kayak gitu apalagi ini sering-sering nih aku telepati penting banget karena aku dan teman-teman di kelas itu banyak yang berhasil. Banyak, banyak, banyak. Yang ini atau yang Hmm. ini. Nah, itu sampaikan pesan-pesan itu. Kasih Hmm. keuntungan. Oke. Iya. Ini alpha telepati. Nah, sekarang sending love gimana? Sending love tuh gini. Nanti di daily rutin kita yang 30 hari ini kan ada daily rutin nih 30 hari. Nah, di daily rutin 30 hari ini, dia biasanya plus dengan mendoakan 10 orang. Nih, doakan 10 orang dalam bus yang sama. Contoh apa? Contoh misalnya Mbak mau jodoh. Mbak mau jodoh. Nah, di sending love di sini, Mbak nanti doain, kan teman ada yang juga pengen jodoh yang Mbak tahu ya. Hmm. Ada keponakan temen. Nah, misalnya Mbak Mbak punya saudara yang juga pengen nikah, Mbak tahu. Nah, bayangkan ini Mbak
di dalam diri Mbak ini kan udah ada kesadaran ini ya. Ini kan wisdom yang nggak kebayar kan. Bener nggak? Iya, benar. Si pengetahuan kesadaran ini tuh kayak diamond, kayak berlian, harta karun teh. Di sini kan Mm, ada kelimpahan, ada cinta tanpa batas, ada energi tanpa batas kan. mm, Bener nggak? Mbak sending love ke 10 orang itu, sending love ke Lia misalnya, doain dia. Ya Allah semesta yang maha baik, Lia menikah juga di 2025. Sending love ke dia. Dia bahagia, rumah tangganya akur, dia berkelimpahan, dia sehat, dia punya anak. Sending love ke dia. Lalu orang kedua, lalu orang ketiga, lalu orang keempat, lalu orang kelima. Gitu. Sending love ini juga bisa kita kasih kepada, ini kan sending love nih. Sending love tuh ke 10 goal yang sama. Atau ke orang tua kita kalau orang tua kita lagi sakit. Atau ke Saudara saudara sakit kita juga sakit. apa? Atau siapapun lah. Mm, Bayangkan kita dalam posisi yang ada kebijaksanaan seperti ini. Terus bayangkan orang yang mau kita doain itu, orang yang kita mau doain, nah, ntar aku insert gambar dulu. Nah, kayak gini nih. Misalnya orang itu sakit, kita mau sending love nih ke dia. Bayangkan ketika dia sakit kan ada awan hitam sebenarnya. Kan kalau orang sakit tuh ada endapan emosi sebenarnya, Mbak. mm, Ada emosi-emosi yang nggak dilepas. iya. Ada beberapa temen, misal kasus kayak Mbak gitu ya, bangkrut apa segala macem, kelilit utang apa segala macem. Cuk, 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 cuk. Ujungnya dia sakit. Karena kan lambung ngeluarin asam terus, tubuhnya metabolismenya kacau. Sakit dia, lama-lama dia sakit gitu. Lama-lama dia sakit, metabolismenya kacau, ada awan hitam kan. Nah, sending love untuk yang sakit, itu bayangkan orang itu di depan kita, kayak tadi gini, kayak tadi yang ini, di depan-depan, dan bayangin di dalam tubuhnya itu ada awan hitam. Ya, pada saat ada awan hitam, kita bayangkan bahwa awan hitam itu dari tubuh dia tuh naik, naik, naik ke atas, keluar lewat hidung awan hitamnya. Pada saat awan hitamnya keluar lewat hidung, kena ke udara semesta, dia meledak, eh, duar gitu, dan menghilang awan hitamnya nih. Duar, menghilang awan hitamnya, lebur menghilang, transparan, hilang. Setelah hilang, kita sending love ini ke dia. Cus, berupa kesehatan, kita sendingin ke dia. Dia sehat, dia bahagia, dia pulih, ke, keuangannya tumbuh, sending love ke dia. Kesehatan, ketenangan. Nah, bayangin sama Mbak, pikirannya mulai cerah, hatinya mulai ringan. Bayangin sampai dia sembuh, seperti Mm, sedia kala. Kayak gitu, untuk yang sending love yang ini. Ini yang buat orang-orang yang sakit misalnya keluarga. Tapi yang terbaik itu adalah sending love ke tukang pos yang bikin Mbak sedih. iya, 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 iya. Iya. Yang belum Mbak marah, maafkan kemarin. Mm, Sending love ke dia. Tukang pos, terima kasih ya. Lewat kamu aku bisa bercermin. Lewat kamu cerita ini bergulir indah. Makasih. Aku sending love ke kamu. Kamu sehat, lancar. Bayangin di dalam hati Mbak ini kayak ada berlian. Berliannya dikasih sorotnya dia. Kebahagiaan, wisdom, cinta murni tanpa batas, kelimpahan. Sendingin ke dia. mm, Kenapa sih harus sending love? Bukankah kalau dia transparan isinya juga energi tanpa batas ya? mm. Kalau Mbak transparan isinya bukan energi tanpa batas juga. Bukankah Feby adalah Mbak, Mbak adalah Feby, kita satu. Satu, ya, Bener ya? benar. Nggak ada Mbak, nggak ada aku, yang ada cuma energi tanpa batas. Iya. Bukankah aku dan Mbak satu ya? Mm, Bukankah Mbak dan orang yang Mbak benci, bukankah kalian itu satu ya? satu.
Jadi sebenarnya Mbak sending love ke orang itu sebenarnya sending love ke diri sendiri bukan sih? Diri sendiri. Iya, iya. Bukankah ketika Mbak mendoakan ke 10 orang, kalau Mbak ngedoain ke 10 orang, bukannya mantul balik ke Mbak ya? Iya. Iya. Kalau lihat hukum semesta yang ini hukum semesta yang awal nih. Ketika kita memancarkan cinta kesehatan, energinya naik ke atas, sama semesta diapain? Kenapa? Dipantulin balik lagi ke Bisa kita. jalan balik. Hmm. Jadi sebenarnya sending love ini buat siapa? Ya, diri kita sendiri. Karena aku dan kamu satu. Gitu, Mbak. Ya. Nah, yang terakhir, law of assumption. Maksudnya apa? Segala sesuatu tergantung asumsi, Mbak. Misal, orang itu baik, dia akan jadi baik sama semesta dibikin. Kalau misalnya, enggak, dia galak, dia mah pelit, dia mah, pokoknya hitungan. Mbak mengasumsikan seperti itu, artinya Mbak merequest ke semesta seperti itu, ya itu yang akan terjadi. Ingat selalu ini nih. Yang Mbak pikirin di sini, dia jadi dunia Mbak yang akan Mbak rasain. Hmm. Dapetin jodoh, gaung, orang dia udah ada di sini. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Itu kayak quantum jam. Jadinya apa? Gampang datangnya. Kalau ada yang punya asumsi gini, duh gimana ya cari jodoh umur aku udah segini. Kayaknya susah. Apa yang dia terima? Susah. Aneh. Ini ilmu mahal, Mbak. Dan nggak Iya, banyak benar. orang cerita. Emang mahal banget. Itu Hmm. yang kamu asumsikan, itulah yang terjadi. So, seperti yang aku bilang, abaikan realita yang Iya, penting iya. respon kita. Abaikan Hmm. realita apapun. Jadi kalau ada yang bikin kesal, tiknya semesta uang 2M aku mau masuk. Nanti terjadi ada yang bikin Mbak kecewa. Sinyal semesta jodohku terjadi di 2025 ini. Sinyal. Semua cuma sinyal semesta dalam cinta. Gitu. Kan ini Mbak, jangan terlalu serius. Iya. Main-main aja, nggak usah terlalu serius gitu. Bawa santai. Di bawah santai ya. Kita sholat Hmm. zuhur dulu. Ternyata nggak kerasa dari jam 10 sampai setengah 1, 10, 11, 12. 2 jam. Ya, Di sini udah setengah dua. PR-nya itu 1, 2, 3. Nanti daily rutinnya dikirimin sama aku, lalu flowing, nggak usah terlalu serius. Oke? Oke. Udah ya, nanti kita sambung lagi, kita sholat zuhur dulu. Mbak Fe, terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget, banget, banget. I love Terima you, kasih. Mbak. Iya, Ya, udah tercerahkan. makasih Ya, ya. Thank you ya. iya, makasih. Nanti Thank you. kirimin daily rutin. Thank you ya, Mbak. Oke, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Subscribe.